Bayangkan sebuah wilayah ribuan tahun yang lalu. Belum ada negara modern, belum ada gedung pencakar langit, belum ada internet, listrik, bahkan belum ada alfabet seperti yang kita kenal sekarang. Tapi di antara dua sungai besar, manusia mulai melakukan sesuatu yang mengubah sejarah selamanya. Mereka membangun kota. Mereka menciptakan sistem tulisan. Mereka membuat hukum. Dan mereka membangun kerajaan yang mampu menguasai wilayah sangat luas. Wilayah itu dikenal sebagai Mesopotamia. Namanya berasal dari bahasa Yunani yang secara sederhana berarti tanah di antara sungai. Dua sungai yang dimaksud adalah Sungai Tigris dan Sungai Efrat, yang sekarang sebagian besar wilayahnya berada di Irak serta mencakup bagian dari Suriah, Turki, dan Iran modern. Mesopotamia sering disebut sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban. Tapi bagaimana wilayah yang awalnya hanya berupa dataran subur bisa melahirkan salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah manusia? Semuanya bermula dari air. Jauh sebelum munculnya kerajaan besar, manusia sudah hidup di sekitar Sungai Tigris dan Efrat. Tanah di wilayah ini sangat subur karena mendapatkan endapan lumpur dari banjir sungai. Masalahnya, banjir tidak selalu datang pada waktu yang bisa diprediksi. Kadang air meluap dan menghancurkan tanaman. Kadang air justru tidak cukup untuk mengairi ladang. Manusia kemudian mulai membangun kanal, bendungan sederhana, dan sistem irigasi. Dan disinilah perubahan besar terjadi. Ketika manusia berhasil mengendalikan air, mereka bisa menghasilkan makanan dalam jumlah lebih besar. Populasi bertambah, permukiman berkembang. Dan akhirnya, desa-desa mulai berubah menjadi kota. Sekitar milenium ke-4 sebelum Masehi, di bagian selatan Mesopotamia muncul masyarakat yang dikenal sebagai Sumeria. Mereka membangun kota-kota seperti Uruk, Ur, Lagas, dan Eridu. Uruk menjadi salah satu kota terbesar pada masanya. Disinilah masyarakat mulai memiliki pembagian kerja yang semakin kompleks. Ada petani, ada pedagang, ada pengrajin, ada tentara, ada pendeta, dan ada penguasa yang mengatur kehidupan kota. Artinya, masyarakat tidak lagi sekadar hidup sebagai kelompok kecil. Mereka mulai membentuk sebuah sistem sosial yang terorganisasi. Dan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia lahir dari kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks itu. Tulisan. Pada awalnya, tulisan bukan digunakan untuk membuat karya sastra atau mencatat sejarah. Tulisan muncul terutama untuk kebutuhan praktis. Masyarakat perlu mencatat jumlah gandum, jumlah ternak, pajak, barang dagangan, dan berbagai transaksi ekonomi. Mereka menggunakan simbol-simbol yang kemudian berkembang menjadi tulisan paku atau cuneiform. Tulisan ini dibuat dengan menekan alat berbentuk seperti baji ke permukaan tanah liat basah. Bayangkan, sebuah lempengan tanah liat kecil bisa menyimpan informasi yang sebelumnya hanya bisa diingat oleh manusia. Dan ketika manusia mulai mampu menyimpan informasi secara tertulis, pengetahuan tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada ingatan. Tulisan kemudian berkembang menjadi alat administrasi, hukum, agama, hingga sastra. Salah satu karya sastra paling terkenal dari dunia Mesopotamia adalah epos Gilgamesh. Cerita ini mengikuti tokoh Gilgamesh, raja kota Uruk, dan menjadi salah satu karya sastra tertua yang masih dikenal manusia. Namun Sumeria bukan sebuah kerajaan tunggal yang bersatu. Mesopotamia saat itu terdiri dari banyak negara kota yang sering bekerja sama tetapi juga sering berperang satu sama lain. Dan dari dunia yang penuh persaingan ini muncul seorang tokoh yang akan mengubah sejarah. Namanya Sargon dari Akkad. Sekitar abad ke-24 sebelum Masehi, Sargon membangun kekaisaran Akkadia. Ia berhasil menaklukkan banyak kota Sumeria dan menyatukan wilayah yang sebelumnya terpecah menjadi berbagai negara kota. Akkadia kemudian menjadi salah satu kekaisaran awal yang diketahui dalam sejarah. Namun kekaisaran ini tidak bertahan selamanya.
Konflik internal, tekanan dari luar, dan berbagai masalah politik akhirnya membuat kekuasaan Akkadia melemah. Setelah itu, kekuasaan kembali berpindah-pindah. Hingga berabad-abad kemudian, muncul salah satu kota paling terkenal dalam sejarah Mesopotamia, Babylon. Pada awalnya, Babylon hanyalah salah satu kota di Mesopotamia. Namun pada abad ke-18 sebelum Masehi, seorang raja bernama Hammurabi naik ke tampuk kekuasaan. Hammurabi bukan hanya dikenal karena ekspansi wilayahnya, ia juga terkenal karena hukum. Kode Hammurabi. Kode ini merupakan salah satu kumpulan hukum tertulis paling terkenal dari dunia kuno. Hukum tersebut mengatur berbagai persoalan, mulai dari perdagangan, properti, utang, keluarga, hingga kejahatan. Prinsip hukumnya terkenal dengan konsep hukuman yang berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan. Namun, jangan membayangkan masyarakat Babilonia sebagai masyarakat modern. Hukum mereka juga sangat hierarkis. Hukuman bisa berbeda tergantung status sosial seseorang. Artinya, masyarakat Mesopotamia sudah memiliki sistem hukum yang kompleks. Tetapi konsep kesetaraan di depan hukum, seperti yang dikenal sekarang, belum sepenuhnya ada. Meski begitu, gagasan bahwa aturan masyarakat dapat ditulis dan dibuat menjadi sistem hukum yang jelas merupakan warisan yang sangat penting. Babilonia kemudian menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Tapi sekali lagi, kekuasaan di Mesopotamia tidak pernah benar-benar stabil. Di wilayah utara muncul kekuatan baru yang jauh lebih agresif, Asyur. Bangsa Asyur terkenal sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di timur dekat kuno. Mereka mengembangkan organisasi militer yang sangat terstruktur. Mereka menggunakan senjata besi, kereta perang, pasukan berkuda, dan strategi pengepungan. Kota-kota Asyur seperti Nimrud, Asyur, dan Nineveh berkembang menjadi pusat kekuasaan. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Asyur menguasai wilayah yang sangat luas, membentang dari Mesopotamia hingga kawasan Levan dan Mesir. Namun kekaisaran yang terlalu luas juga memiliki masalah. Wilayah yang ditaklukkan terus memberontak. Dan ketika kekuatan Asyur mulai melemah, musuh-musuhnya memanfaatkan kesempatan tersebut. Pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, Kekaisaran Asyur runtuh. Salah satu kota terpentingnya, Nineveh, berhasil direbut dan dihancurkan oleh koalisi musuh. Dan setelah jatuhnya Asyur, Babilonia kembali bangkit. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Neo-Babilonia. Salah satu rajanya yang paling terkenal adalah Nebukadnezar II. Di bawah pemerintahannya, Babylon berkembang menjadi salah satu kota paling megah di dunia kuno. Tembok besar, gerbang monumental, kuil-kuil, dan bangunan megah menjadikan Babylon sebagai simbol kekuasaan. Nama gerbang Istar menjadi salah satu peninggalan paling terkenal dari periode ini. Babylon juga memiliki reputasi sebagai pusat ilmu pengetahuan. Para ahli Mesopotamia mengembangkan matematika yang sangat maju untuk zamannya. Mereka menggunakan sistem bilangan berbasis 60. Warisan sistem ini bahkan masih kita gunakan sampai sekarang. 1 jam memiliki 60 menit. 1 menit memiliki 60 detik. Satu lingkaran memiliki 360 derajat. Jejak pemikiran Mesopotamia ternyata masih ada di kehidupan kita ribuan tahun kemudian. Namun bahkan Babylon yang begitu kuat tidak bertahan selamanya. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babylon ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia di bawah Raja Kores Agung. Dan sejak saat itu, Mesopotamia tidak lagi menjadi pusat kekaisaran independen seperti sebelumnya. Wilayah tersebut kemudian berada di bawah kekuasaan berbagai kerajaan besar, termasuk Persia, kerajaan-kerajaan Helenistik, Partia, dan Sasania, sebelum akhirnya masuk ke dalam dunia Islam pada abad ke-7 Masehi. Jadi, apakah itu berarti peradaban Mesopotamia benar-benar hilang? Tidak, karena yang hilang adalah kerajaan-kerajaannya, bukan warisannya. Kalau kita melihat dunia modern, pengaruh Mesopotamia sebenarnya masih ada di banyak tempat. Ketika kita menggunakan sistem waktu dengan 60 menit dalam 1 jam, kita sedang menggunakan warisan matematika yang berkembang di kawasan tersebut. Ketika sebuah negara memiliki administrasi, pencatatan pajak,
dokumen hukum, dan sistem birokrasi, kita bisa melihat bentuk awal dari praktik-praktik tersebut dalam masyarakat Mesopotamia. Ketika manusia menulis untuk mencatat transaksi, menyimpan hukum, atau menyampaikan cerita kepada generasi berikutnya, kita sedang mengikuti sebuah tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Mesopotamia juga menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Peradaban tidak muncul hanya karena satu orang jenius. Ia muncul ketika manusia mulai bekerja sama dalam jumlah besar. Mereka mengatur air, membagi pekerjaan, membangun kota, menciptakan aturan, mencatat informasi, dan membentuk institusi. Dari sanalah sebuah masyarakat sederhana perlahan berubah menjadi peradaban. Dan mungkin inilah alasan Mesopotamia begitu penting. Karena di antara dua sungai tersebut, manusia tidak hanya membangun kota. Mereka mulai membangun sistem kehidupan yang kompleks. Sumeria memberi kita salah satu bentuk awal kota dan tulisan. Akkadia menunjukkan bagaimana kota-kota dapat disatukan menjadi sebuah kekaisaran. Babilonia menunjukkan pentingnya hukum dan administrasi. Asyur memperlihatkan bagaimana militer dapat membangun sebuah imperium. Dan Neo-Babilonia menunjukkan bagaimana kota dapat menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Semua kerajaan itu akhirnya runtuh. Namun setiap kerajaan meninggalkan sesuatu bagi generasi berikutnya. Dan mungkin itulah hukum terbesar dalam sejarah. Kerajaan bisa runtuh, kota bisa hancur. Nama seorang raja bisa dilupakan. Tapi pengetahuan yang diwariskan bisa bertahan jauh lebih lama daripada kekuasaan yang menciptakannya. Ribuan tahun yang lalu, manusia berdiri di antara sungai Tigris dan Efrat. Mereka melihat tanah yang subur. Mereka menggali kanal. Mereka membangun rumah. Kemudian kota, kemudian kerajaan. Lalu mereka mengambil tanah liat, menekan sebuah alat ke permukaannya, dan meninggalkan tanda-tanda yang bertahan sampai hari ini. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menulis salah satu bab pertama dalam sejarah peradaban manusia. Inilah Mesopotamia, tanah di antara dua sungai. Tempat kota-kota pertama berkembang. Tempat tulisan mulai digunakan secara sistematis. Tempat hukum mulai dituliskan. Dan salah satu tempat di mana manusia mulai mengubah dirinya dari sekadar penghuni bumi menjadi pembangun peradaban.